Selamat datang di Criminal Story. Oke, gue bakalan angkat sebuah kisah yang berasal dari negara Kanada. Kisah ini berasal dari seorang pria asal Kanada yang juga merupakan bintang film dewasa bernama Luka Magnotta. Dia tega menghabisi nyawa teman kencannya dengan cara yang sangat sadis. Parahnya lagi, ia merekam aksi pembunuhan sadisnya tersebut dan menyebarluaskannya di internet hanya dengan alasan untuk meraih eksistensi dan kepopuleran semata. Gimana nggak psikopat banget orang ini gitu loh. Udah teman kencannya dibunuh gitu, terus disebarluasin, divideoin. Dan lu harus tahu, teman kencannya ini adalah bukan seorang wanita, tapi seorang laki-laki. Karena dia ini gay. Korban adalah seorang mahasiswa pertukaran pelajar dari Cina bernama Lin Jung. Luka bertemu dengan Lin Jung di salah satu aplikasi kencan online untuk pasangan sesama jenis. Setelah mengajaknya untuk berhubungan badan, Luka malah dengan tega membunuh Lin Jung dengan cara yang sangat sadis, teman-teman. Luka melakukan asusila kepada Lin Jung yang sudah tidak bernyawa, lalu memutilasi bahkan memakan daging dari salah satu bagian tubuhnya tersebut. Lu bisa bayangin, udah gay, udah suka ngebunuh, gitu kan? Terus makan dagingnya juga, disebarluaskan videonya gitu. Kurang psikopat apa orang ini gitu. Dan ini terjadi di Kanada ya. Sebelum ramainya kasus pembunuhan sadis Lin Jung, di tahun 2010, Luka Magnotta juga sempat menyita perhatian publik dengan mengunggah video berjudul One Boy Two Kittens yang berisi aksi dirinya membunuh 2 ekor kucing dengan cara yang sadis. 2 ekor anak kucing itu ia masukkan ke dalam sebuah kantong plastik, lalu menyedotnya menggunakan vacuum cleaner hingga mati. Setahun kemudian ia kembali mengunggah video pembunuhan seekor anak kucing yang diikatnya dengan gagang sapu ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Karena perilakunya tersebut, banyak komunitas pecinta hewan di seluruh dunia geram dan berusaha untuk melaporkan. Tetapi Luka membuat banyak akun media sosial untuk mengunggah video aksi-aksi gilanya tersebut, sehingga sulit untuk terlacak, teman-teman. Jadi lu bayangin, dia ini pinter, bisa dibilang pinter ya, bisa buat akun segitu banyaknya gitu kan. Kayak udah terencana gitu, kalau dia bakalan viral suatu saat, tadi dia bakalan dicari, teman-teman. Dan lu bayangin kurang psikopat apa, mulai dari manusia pun dia makan, dia bunuh gitu. Dan sekarang hewan gitu kasusnya. Hewan, kucing. Gimana nggak geram gitu orang, ya? Oke, lanjut. Pada tanggal 25 Mei 2012, internet dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang berjudul One Lunatics, One I Speak. Video tersebut merupakan video yang berisi aksi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Luka pada teman kencannya yang merupakan mahasiswa pertukaran dari Cina yang bernama Lin Jung, yang sempat tadi gue ceritain sebelumnya. Dalam video berdurasi 11 menit itu terlihat seorang pria yang diikat di atas kasur. Pria tersebut adalah Lin Jung. Luka lalu menikam Lin Jung berkali-kali dengan menggunakan alat penggaruk es batu, teman-teman. Setelah tewas, Luka lalu menyetubuhinya dengan kasar dan beringas. Tidak hanya sampai di situ, Luka lalu memotong-motong tubuh Lin Jung dengan garpu dan pisau, layaknya sedang memotong daging steak, lalu memakan daging segar dari salah satu bagian potongan tubuhnya. Luka juga memberikan potongan daging segar Lin Jung itu pada anjing peliharaannya. Jadi makan bareng gitu. Jadi udah kayak makan steak gitu. Emang parah banget sih. Kurang psikopat apa orang ini gitu kan. Video tersebut berhasil menghebohkan dunia. Bahkan sempat dinamakan sebagai salah satu video pembunuhan paling sadis dan menjijikan yang pernah ada. Kepolisian Kanada sangat terkejut dengan beredarnya video tersebut dan langsung melakukan penyelidikan. Pada tanggal 29 Mei 2012, polisi menerima laporan hilangnya Lin Jung dari beberapa orang temannya. Pada hari yang sama, sebuah paket dengan simbol hati berwarna merah diterima di markas besar salah satu partai konservatif di Kanada. Paket itu berisi potongan kaki kiri korban, disusul dengan paket berisikan potongan tubuh lainnya yang diterima di tanggal 5 Juni 2012. Puncaknya adalah penemuan potongan kepala korban di sebuah danau kecil di kawasan Montreal, Kanada. Setelah berhasil melarikan diri ke beberapa negara pada awal tahun 2013,
Luka akhirnya berhasil ditangkap nih teman-teman. Luka ditangkap di sebuah warnet saat dirinya sedang membaca artikel-artikel dan berita-berita yang beredar tentang dirinya. Jadi dia itu lagi baca berita tentang dirinya gitu loh. Saat menjalani persidangan nih, Luka mengaku bahwa dirinya mengidap gangguan mental dan menyebarkan video aksi pembunuhan sadisnya tersebut hanya karena ingin menjadi viral teman-teman. Gitu, padahal banyak viral sekarang Maya. Mau viral aja gampang gitu kan. Lu cukup umbar aurat lu aja udah viral, lu bisa dapet cuan gitu. Bener gak? Akhirnya Luka divonis nih teman-teman dengan hukuman penjara seumur hidup yang dimulai sejak bulan April 2013 yang lalu gitu. Jadi teman-teman, jadi gua kenapa ngangkat kisah ini tuh karena emang kisah ini tuh kriminal banget gitu lah. Karena udah dari mulai dia gay gitu kan, terus juga dia ngebunuh temennya gitu kan, temen kencannya sendiri gitu kan, terus ditambah dia juga ngebunuh kucing gitu kan, terus ditambah dia juga makan daging teman kencannya juga. Lu kurang parah apa ini orang gitu kan. Dia kan memang bilangnya gangguan mental, cuma kan kita tidak tahu ya, sepertinya kayak gitu udah memang kena gangguan mental sih emang gitu kan. Lu bayangin aja lah teman-teman sendiri ya. Pokoknya pesan-pesan buat lu semua, apapun yang lu lakuin juga harus dipikirin gitu kan. Kesehatan lu harus dijaga semuanya gitu kan, karena bagaimanapun juga lu bakalan ngerugiin diri lu sendiri dan juga orang banyak gitu kalau misalkan lu melakukan hal-hal yang emang di luar nalar atau bahkan hal-hal yang dilakukan sampai ngerugiin diri lu sendiri gitu. Itu nggak boleh banget gitu kan, karena lu harus sayangi diri lu sendiri baru lu disayangin sama orang lain. Bener gak? Oke, sampai situ aja video gua. Kedepannya gue bakalan ngangkat lagi kisah-kisah kriminal story gue tentang kasus-kasus kriminal yang emang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi lu tonton aja video gue. Stay tune terus. See you next time.